Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferkin Pradana Putra dengan NPM 23421084. Perkenalkan, nama saya Iksan Wiranto, NPM 2342100134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pangestu, NPM 2342100150. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Sekolah Lapangan Petani. Sekolah Lapangan Petani adalah metode pembelajaran non-formal bagi petani yang dilakukan langsung di lapangan dengan pendekatan pembelajaran sambil praktek. Adapun konsep ini menempatkan petani sebagai subjek utama pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Sekolah Lapangan Petani biasanya difasilitasi oleh penyuluh pertanian dan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian petani dalam mengelola usaha taninya. Adapun tujuan Sekolah Lapangan Petani yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis petani. Yang kedua ada mendorong petani mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan kondisi di lapangan. Yang ketiga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat, mengembangkan sikap kerjasama dan kelembagaan petani. Yang kelima, mendorong penggunaan teknologi pertanian yang tepat dan guna ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Iksan Wiranto. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip SLP. Yang pertama, prinsip dasar dari SLP atau Sekolah Lapangan Petani. Pertama, ada partisipatif, yang artinya petani itu aktif, berdiskusi, dan berperan langsung. Kemudian belajar dari pengalaman. Maksudnya itu praktik langsung di lahan yang didukung oleh penyuluh-penyuluh terhadap SLP. Kemudian kelompok kecil biasanya terdiri dari 20 sampai 30 petani per kelompoknya. Kemudian proses berkelanjutan dilakukan selama satu musim tanam, tergantung dari komoditi yang ditanam oleh petani. Kemudian berbasis masalah, materi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh petani. Kemudian metode pembelajaran yang ada di SLP atau Sekolah Lapangan Petani. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, kemudian praktik lapangan, kemudian tahapan pelaksanaan Sekolah Lapangan Petani. Yang pertama itu dilakukan persiapan. Persiapan ini memiliki beberapa akses. Pertama itu identifikasi masalah petani. Yang kedua pembentukan kelompok tani. Kemudian penentuan lokasi dan komoditas yang akan ditanam oleh petani. Kemudian pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini pertama dilakukan pertemuan rutin antara petani, kemudian pengamatan tanaman, yang selanjutnya diskusi hasil dari pengamatan yang dilakukan, kemudian praktik teknologi pertanian. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi, penilaian hasil belajar, kemudian evaluasi hasil panen, dan yang terakhir adalah diskusi perbaikan ke depannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Adi Pangestu. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh kegiatan Sekolah Lapangan Petani. Beberapa contoh kegiatan dalam SLP yaitu: yang pertama, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu SLPHT. Yang kedua, Sekolah Lapang Iklim. Yang ketiga, Sekolah Lapang Budidaya Padi atau Jagung. Yang keempat, Sekolah Lapang Agribisnis. Dalam praktiknya, petani belajar tentang konsep seperti pengendalian hama terpadu untuk mengurangi penggunaan pestisida berlebihan. Selanjutnya yaitu manfaat Sekolah Lapangan Petani. Manfaat yang dirasakan petani antara lain yaitu: yang pertama, pengetahuan lebih praktis dan mudah diterapkan. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi, misalnya penggunaan pestisida. Yang keempat, petani lebih mandiri dan percaya diri. Yang kelima, terbentuknya jaringan kerjasama antar petani. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan SLP, Sekolah Lapangan Petani. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yaitu petani bisa belajar langsung di lapangan dan lebih efektif. Yang kedua, materi sesuai dengan kondisi yang nyata. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi petani. Selanjutnya yaitu kekurangan SLP yaitu: yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama.
satu musim tanam biasanya. Yang kedua, bergantung pada kualitas fasilitator. Yang ketiga, tidak semua petani bisa ikut jika kelompok terbatas. Selanjutnya yaitu peran sekolah lapang petani dalam pembangunan pertanian. SLP berperan penting dalam yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, mendukung modernisasi pertanian. Yang ketiga, mendorong pertanian berkelanjutan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan petani terhadap pihak luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fergin. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana sekolah lapang petani merupakan metode pembelajaran yang efektif karena berbasis praktik langsung dan partisipatif dari petani. Melalui sekolah lapang petani, petani tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini menjadikan sekolah lapang petani sebagai salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Sekian video singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.